Baik, yuk Bapak Ibu kita masuk ke indikator 11. Nah, indikator 11 ini ada kaitannya sama indikator 12 ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Kita masuk nih yang komponen yang paling banyak sekali Bapak Ibu tanyakan ya, paling banyak Ibu tanyakan yakni tentang arsitektur SPBA Bapak Ibu. Nih arsitektur SPBA. Nah, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah-mudahan jauh lebih sederhana ya. Kalau definisi formalnya begini. Arsitektur SPBA adalah kerangka dasar ya, kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur SPBA, aplikasi, keamanan untuk menghasilkan layanan SPBA yang terintegrasi. Oke ya. Nah, apa sih maksudnya ini Bapak Ibu? Ya, langsung aja. Saya pakai ilmunya Bapak Ibu, itu namanya ilmu enterprise architecture. Ya, jadi namanya adalah enterprise architecture kalau ilmunya. Nah ini apa sih enterprise architecture itu Pak Bu? Itu kalau dalam ISO ya didefinisikan fundamental organization of a system embodied in its component, the relationship to each other and the environment and principle governing its design and evolution. Atau kalau dari TOGAF, kebetulan saya sertifikasi di bidang TOGAF ya Bapak Ibu. Kalau di TOGAF gini, a formal description of a system or detailed plan of a system at component level to guide implementation. Atau the structure of component, their interrelationship and principal guideline governing the design and evolution over time. Apa maksudnya? Nah, arsitektur SPBA itu bahasa Inggrisnya Bapak Ibu adalah Government Enterprise Architecture atau GA ya. Nah, itu adalah Bapak Ibu gambar model tentang sistem-sistem apa yang ada di SPBA IPPD Bapak Ibu. Gambar model dari sistem-sistem komponen-komponen. Jadi kalau kayak Bapak Ibu mungkin punya blueprint rumah ya, ada blueprint rumah, di situ gambar kayak kamar-kamar, tiap kamar itu dihubungkan oleh pintu kemana, terus kemudian kamar ini fungsinya untuk apa, kamar ini luasnya seperti apa, jaringan listriknya seperti apa, jaringan airnya seperti apa, siapa penghuninya, aktivitasnya apa, hubungan antar kamar satu dengan kamar yang lain apa, hubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas lain apa. Nah, itulah yang disebut dengan arsitektur. Ya, Pak. Jadi arsitektur SPBA adalah satu dokumen yang menggambarkan ya apa yang Bapak Ibu punyai terkait dengan SPBA di daerah Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu rencanakan dalam 5 tahun mendatang terkait komponen-komponen itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi biasanya nanti Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat di arsitektur Bapak Ibu sekalian, ya di dalam arsitektur itu dibangun dari tujuan dulu. Misalnya kalau untuk Pemda RPJMD-nya apa, sasaran tupoksi OPD-nya apa. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ada hubungannya. Jadi lalu dilihat apa yang dimiliki Pemda atau IPPD saat ini. Nah itulah yang katalognya. Dari layanan apa, proses bisnis apa, data apa, aplikasi apa, infrastruktur apa, keamanan apa yang dimiliki oleh IPPD pada saat ini. Jadi artinya itu cataloging dari apa yang dimiliki. Jadi dokumen arsitektur SPBA yang benar adalah dokumen yang kalau Bapak Ibu buka ya bukunya itu berisi keterangan apa-apa saja yang layanan apa saja yang dimiliki oleh IPPD Bapak Ibu, layanan online apa saja ya, proses bisnis apa saja yang dimiliki, data apa saja yang dimiliki, aplikasi apa saja yang dimiliki, infrastruktur apa saja yang dimiliki, dan keamanan apa saja yang saat ini Bapak Ibu miliki, ya IPPD miliki. Lalu Bapak Ibu sekalian, arsitektur yang baik adalah arsitektur yang juga berisi rencana, bukan hanya daftar apa yang dimiliki, tapi apa yang direncanakan 5 tahun mendatang. Ya, sehingga saya 5 tahun mendatang untuk mencapai indikator RPJMD, mencapai sasaran tupoksi, saya butuh layanan online apa, saya butuh proses bisnis apa, saya butuh data apa, saya butuh aplikasi apa, saya butuh infrastruktur apa, saya butuh keamanan seperti apa. Nah, itulah dokumen arsitektur SPBA yang baik, dokumen yang berisi cataloging dan planning untuk 5 tahun mendatang. Nah, referensinya ya untuk membuat arsitektur ini Bapak Ibu atau siapapun yang membantu Bapak Ibu membuat, dia harus mengacu pada Perpres 95 2018 pasal 7 sampai 12. Nah, ini Bapak Ibu yang terpenting.
harus mengacu pada arsitektur SPBE nasional yang ada di Perpres 132 2022. Ya, lalu mengacu pada SE Menpan RB 18 2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional ya melalui penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Kemudian Permenpan RB 59 2020 dan pedoman menteri ya yang baru aja keluar. Baik. Bapak Ibu sekalian, ya ini saya paham mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru belum tahu ya nanti dokumen arsitektur seperti apa. Ingat bahwa kewajiban membuat perencanaan SPB itu sudah diwajibkan sejak ya dari SE Kemenpan itu sejak Desember 2022. Harusnya semua IPBD sudah punya. Nah yang pasti nanti silahkan Bapak Ibu lihat. Arsitektur yang baik dan benar ya dan memiliki nilai 3 ya, memiliki nilai 3 itu kalau lengkap Bapak Ibu. Kalau lengkap, apa itu dokumennya berisi daftar apa yang dimiliki dan perencanaan 5 tahun mendatang tentang apa? Tentang 6 domain. Ya Bapak Ibu, 6 domain. Apa itu 6 domain? Yakni domain layanan, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain infrastruktur, domain aplikasi dan domain keamanan. Oke, Bapak Ibu. Jadi 6 itu. Jadi di dalam dokumen yang dapat nilai 3 lengkap kalau dia ada 6 domain. Tapi bukan hanya itu aja Pak Bu, harus punya juga namanya referensi arsitektur Bapak Ibu ya, referensi arsitektur. Apa itu referensi arsitektur? Nah ini Bapak Ibu. Jadi arsitektur SPBE yang benar adalah arsitektur SPBE yang terdapat cataloging atau daftar apa yang dipunyai saat ini dan apa yang direncanakan terkait 6 domain plus di dalamnya ada referensi arsitektur. Referensi arsitektur itu kode-kode Bapak Ibu, kode-kode yang membuat menghubungkan komponen-komponen tadi yang 6 domain tadi ya antara yang kita rencanakan di level IPPD dengan yang direncanakan di level pusat. Ya, itu kode-kode itu dihubungkan antara arsitektur daerah atau arsitektur institusi pusat dengan arsitektur nasional itu dihubungkan dengan referensi arsitektur. Ya, nah hubungan antar domain tadi dihubungkan lewat metadata arsitektur. Oke, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu akan dapat nilai 3 ya nanti kalau arsitekturnya benar lengkap, domainnya ada 6, ada referensi arsitekturnya. Tapi kalau kita bicara arsitektur yang kontennya benar, itu ada benang merah antar domain sampai dengan tadi RPJMD indikator kinerja dari OPD. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada tim yang pembuat atau konsultan atau pendamping Bapak Ibu. Ini coba terangin saya gitu ya, kenapa kok saya harus belanja server 200 juta. Nah itu akan ada penjelasan, nanti di metadatanya ada. Oh server 200 juta itu untuk menyimpan data apa, aplikasi apa, dan mendukung layanan apa. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Nanti penjelasannya seperti ini. Kalau referensi arsitektur, ya tadi sudah saya jelaskan kode-kode di mana kode-kode yang menghubungkan antara apa yang kita rencanakan di level instansi pusat pemerintah daerah dengan nasional. Nah, nanti ada namanya referensi arsitektur proses bisnis, referensi arsitektur layanan, referensi arsitektur aplikasi, referensi arsitektur data dan informasi. Gitu ya Pak Bu ya. Nah, ada infrastruktur, ada keamanan, itu semua ada kode-kode referensi arsitekturnya. Nah, nanti juga akan ada tabel ya Bapak Ibu yang menunjukkan hubungan tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu mungkin perlu menjelaskan kenapa kok harus beli, misalnya kenapa kok harus membeli server gitu ya, server 200 juta. Nah ini tadi arsitektur infrastruktur ya, ini warna biru ya Pak Bu ya, itu nanti harusnya ada satu tabel di mana ada penjelasan, oh di domain arsitektur infrastruktur, jadi misalnya ada rekomendasi beli dalam 2024 beli server 200 juta. Nah sebelah kolom kanannya mestinya nih Pak Bu, domain arsitektur infrastruktur, di atasnya ya ada domain data dan informasi. Nah itu ada penjelasan, oh server itu untuk menyimpan data informasi apa saja. Gitu ya Pak Bu. Terus ini ada garis juga menuju aplikasi.
Nah, ini menjelaskan nanti, oh server 200 juta tadi untuk nyimpan data informasi apa, dan itu disediakan oleh aplikasi apa. Jadi untuk nyimpan aplikasi apa. Nah, gitu Pak Bu. Lalu nanti ada apa, ada keamanan. Oh, itu diamankan dengan sistem apa. Nah, jadi sekali lagi itu namanya metadata Pak Bu. Tabel isinya data tentang hubungan antar domain tadi. Oke. Jadi Bapak Ibu akan memperoleh nilai 3 dan itu adalah sebuah arsitektur yang baik manakala arsitekturnya benar cara bikinnya, domainnya jumlahnya ada 6, kemudian ada referensi arsitektur, ya, di mana referensi itu nanti ada tabel-tabel metadata yang menunjukkan hubungan antar domain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu penting saya tunjukkan dulu. Jadi tim arsitektur SPB itu juga nanti kalau udah jadi, jangan lupa Pak Bu, arsitektur itu harus dikelola, ya, harus direview. Nah, penanggung jawabnya Bapak Ibu bisa lihat ternyata kalau di level IP pemerintah daerah itu adalah Kominfo dan Ortala, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting karena kadang-kala terus arsitektur SPB itu diserahkan Kominfo, nggak diapa-apain. Nah, ini Ortala bertanggung jawab terhadap domain proses bisnis dan layanan. Sementara infrastruktur, aplikasi, data informasi, ya, dan domain keamanan itu tanggung jawabnya Kominfo. Tentu di bawah Sekda sebagai tim koordinator tim koordinasi SPBE. Ya, oke. Nah, yuk sekarang kita lihat nilainya ya Pak Bu. Gimana cara nilainya? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi akan dapat nilai 3, saya langsung lompat 3 ya. Gampang kalau 1, 2. Kalau belum punya arsitektur SPBE seperti Bapak Ibu bilang tadi, ya sudah nilainya 1 ya. Punya tapi ternyata domainnya nggak lengkap, ya nilainya 2. Kalau punya lengkap ya ada 6 domain, ada referensi arsitekturnya gitu ya. Dan itu nih do-nya. Bapak Ibu ingat diupload ya, diupload Bapak Ibu ya, kemudian diupload dokumennya. Nanti ingat Bapak Ibu ya, waktu ngupload itu tuh down-nya adalah jangan hanya mengupload peraturan bupatinya. Ini penting ya Bapak Ibu saya sampaikan, karena kesalahan yang sering umum ketika di arsitektur SPB ini yang Bapak Ibu upload adalah peraturan bupatinya, bukan dokumen arsitektur SPBI-nya ya. Harusnya diupload dokumen arsitektur SPBI-nya. Ada 6 domain, ada referensi arsitekturnya di dalam, gitu ya. Dan untuk mempermudah si reviewer, Bapak Ibu boleh meng-highlight. Meng-highlight itu kayak di Stabilo itu Pak Bu. Oh, ini bagian yang domain halaman berapa, ini yang bagian referensi arsitekturnya yang ini. Gitu ya Pak Bu. Ini saya share ke Bapak Ibu, do and don't. Do itu lakukan ini, don't itu jangan lakukan ini. Nah, ini lesson learn dari review bertahun-tahun ya Pak Bu ya. Nah, monggo Bapak Ibu lakukan itu. Jadi harus ada 6 domain, kemudian ada referensi arsitektur. Oke, 6 domainnya tadi sudah saya sampaikan. Arsitektur proses bisnis, istilahnya gini, kalau dokumennya Bapak Ibu dibuka atau Bapak Ibu highlight, ada isinya tentang perencanaan, cataloging, perencanaan proses bisnis, cataloging, perencanaan layanan, cataloging, perencanaan data informasi, cataloging, perencanaan infrastruktur, cataloging, perencanaan aplikasi, cataloging, perencanaan keamanan. Nah, 6 itu harus ada ya. Lalu di dalamnya itu harus Bapak Ibu tunjukkan juga mana yang merupakan kode-kode referensi arsitektur. Oke ya Pak Bu, itu nilainya 3. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya nih, kayak gini nih. Ada kode-kode referensi arsitektur. Ini kolom-kolom kayak kode referensi, metadata terkait, gitu nih. Nah, itu dari mana Pak ini kode-kodenya itu tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa lihat di Perpres 132 ya 2022 tentang arsitektur SPBI nasional. Oke. Baik, kalau level 4 bagaimana Pak Bu? Lah, level 4 ini hanya diberikan untuk IPPD yang sebelumnya sudah punya dokumen arsitektur yang lengkap tadi, yang nilainya lengkap, sudah ada 6 domain, ada referensi arsitektur, lalu dia direview. Ya, jadi memang gini Pak Bu, jangan takut ya dalam hal perencanaan SPBE itu memang dia harus direview Pak Bu, karena seringkali dalam 1 tahun pun itu bisa saja SOTK-nya berubah, bisa saja kebutuhannya berubah, bisa saja ada satu masalah kayak COVID gitu ya, sehingga memunculkan kebutuhan layanan baru, kebutuhan data baru, kebutuhan aplikasi baru. Nah, makanya
Atau bahkan ada peraturan baru kayak Perpres 132 tiba-tiba kemudian udah launching gitu ya, maka arsitektur Bapak Ibu harus menyesuaikan. Nah, maka pada tahun tersebut Bapak Ibu harus melakukan review, dan dengan melakukan review itu Bapak Ibu bisa saja menghasilkan arsitektur SPBA yang sudah diupdate ya, atau bisa juga nanti hasil hasil tindak lanjutnya dalam bentuk oh ini butuh kebijakan internal ya, tertentu ya, butuh SOP, butuh sosialisasi, butuh manajemen SPBA tertentu, boleh Bapak Ibu. Ya, yang penting dapat nilai 4 kalau arsitektur yang sudah lengkap tadi itu sudah direview, ada bukti notulensinya, ada hasil evaluasinya, ada undangannya. Nah, level 5 Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada tindak lanjut ya, tindak lanjut dari dokumen arsitekturnya tadi. Nah, biasanya ada pemutakhiran ya, biasanya ada review arsitektur, arsitekturnya kemudian diupdate gitu. Atau ternyata bisa juga sih tindak lanjutnya ternyata itu tadi butuh kemudian butuh SOP atau butuh kemudian kegiatan lanjutan ya. Nah, ini level 5 akan lebih kuat kalau Bapak Ibu ada pemutakhiran dari tindak lanjut tadi. Yani oh ternyata arsitekturnya ini ketambahan aplikasinya ya atas berapa. Baik, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tindak lanjut rencana aksinya bisa nyusun arsitektur SPBA. Oke, saya lanjut. Yuk kita masuk ke indikator 12, peta rencana SPBA. Nah, ini ada hubungannya. Arsitektur, peta rencana ya. Apa sih peta rencana? Ini dokumen formalnya ya, definisi formalnya. Mungkin Bapak Ibu masih agak bingung. Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan pelaksanaan SPBA yang terintegrasi. Intinya apa? Intinya gini Bapak Ibu. Peta rencana SPBA itu adalah breakdown ya, breakdown dari dokumen arsitektur yang 5 tahun tadi ya. Breakdown SPBA menjadi 7 komponen ya, perencanaan per tahun per OPD. Contoh nih, sebenarnya nanti per indikator ya Pak Bu ya, per indikator strategis dari dari per sasaran strategis atau per indikator dari IPPD Bapak Ibu ya. Biasanya nanti itu nyantol di tiap-tiap OPD karena biasanya penanggung jawab tiap indikator itu OPD. Nah, jadi dia breakdown Pak Bu, breakdown dari perencanaan gelondongan yang 5 tahun dari 6 domain ini menjadi pelaksanaannya per tahun per OPD ya, meliputi 7. Jadi layanan SPBA per tahunnya ngapain, tahun 2024 Dinas Kesehatan ngapain, 2025 Dinas Kesehatan bikin aplikasi apa, bikin infrastruktur apa, keamanannya seperti apa, 2026 ngapain, 2027 ngapain. Oke. Makanya saya pakai analogi arsitektur SPBA itu mirip kayak RPJMD SPBA, peta rencana itu mirip kayak Renja SPBA. Baik. Nah, langsung ya Bapak Ibu, sekarang gimana sih referensi peta rencana? Sama, ya ini Bapak Ibu silakan baca dari Permenpan Perpres 132 tentang arsitektur SPBA nasional, lalu Permenpan RB nomor 18 2022, SE ya, SE Menpan RB 18 2022, Permenpan RB 59 2020, dan pedoman ini yang baru, Menpan RB nomor 6 2023. Oke, ya. Yuk, gimana caranya dapat nilai?